warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faida, stambuk A241211043 dari kelompok 5. Saya merupakan mahasiswi di program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Jadi, pada video kali ini merupakan tugas awal dari percobaan 5, yaitu balok kaca dan prisma. Adapun tujuan dari percobaan ini yang pertama, membuktikan hukum Snellius tentang pembiasan. Yang kedua, menggambarkan jalannya sinar bias pada balok kaca dan prisma. Yang ketiga, menentukan indeks bias pada satu bidang batas balok kaca dan 2 bidang batas prisma. Yang keempat, menentukan besarnya sudut deviasi. Balok kaca merupakan kepingan kaca 3 dimensi yang dibatasi oleh sisi-sisi yang sejajar. Dan prisma merupakan sebuah benda transparan atau bening yang terbuat dari kaca yang permukaannya dibatasi oleh 2 buah bidang batas. Alat dan bahan. Yang pertama, balok kaca. Balok kaca berfungsi sebagai medium dengan 1 bidang batas. Yang kedua, prisma. Prisma berfungsi sebagai medium dengan 2 bidang batas. Yang ketiga, papan landasan. Papan landasan berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan kertas grafik yang digunakan dalam percobaan. Yang keempat, busur derajat. Busur derajat berfungsi untuk menghitung dan mengukur besar sudut. Yang kelima, mistar 30 cm. Mistar 30 cm berfungsi untuk mengukur panjang suatu benda. Yang keenam, jarum pentul warna. Jarum pentul warna berfungsi untuk menyematkan kertas yang digunakan dalam percobaan. Yang ketujuh, kertas grafik. Kertas grafik berfungsi untuk menggambarkan sudut datang dan sudut bias. Dan yang kedelapan, paku tindis. Paku tindis berfungsi untuk melekatkan 2 bahan dengan menembus keduanya. Apa itu pembiasan dan cahaya? Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya yang terjadi ketika cahaya melewati bidang batas antar medium satu ke medium lain yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Dan cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang merambat lurus ke segala arah dan mempunyai panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Penyebab terjadinya pembiasan cahaya ada 2. Yang pertama, ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium udara menuju air. Yang kedua, ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium air menuju udara. Pengertian hukum Snellius. Hukum Snellius adalah hukum yang memberikan hubungan antara sudut datang dan sudut bias pada cahaya atau gelombang lainnya yang melalui batas antara 2 medium isotropik berbeda seperti udara dan gelas. Bunyi hukum Snellius. Yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar bias terletak dalam satu bidang datar. Yang kedua, perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias pada 2 medium yang berbeda merupakan bilangan tetap atau indeks bias. Adapun persamaan yang digunakan yaitu sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan V1 per V2 sama dengan N2 per N1, atau N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2, atau V1 sin theta 2 sama dengan V2 sin theta 1. Arah pembiasan cahaya diklasifikasikan menjadi 2 arah antara lain. Yang pertama, mendekati garis normal. Cahaya dibiaskan mendekati garis normal
Jika cahaya merambat dari medium optik kurang rapat menuju medium optik yang lebih rapat. Contoh, cahaya yang merambat dari udara ke dalam air. Yang kedua, menjauhi garis normal. Cahaya dibiaskan menjauhi garis normal jika cahaya merambat dari medium optik yang lebih rapat menuju medium optik yang kurang rapat. Contoh, cahaya merambat dari air menuju ke udara. Contoh peristiwa pembiasan yang pertama, pensil yang terlihat bengkok di dalam air. Yang kedua, dasar kolam yang terlihat dangkal dari aslinya. Yang ketiga, berlian yang tampak indah berkilau. Itulah penjelasan saya mengenai percobaan 5. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.